Alhamdulillah. Alhamdulillahil hayyil qayyum alladzi la yamut. Lahul mulku wal malakut wal izzatu wal jabarut. Ahmadu rabbi wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-qahiru fawqa ibadihi. Yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-hunafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fattaqullaha bi talabi ridwanih wal bu'di an isyanih. Fataqwallah fiha salahu ahwalina. Fataqwallah fiha salahu hayatina. Wal uddah lima amamana mimma nakhafu wa nahdhar. Wa hiya al-hisnu minal muhlikat. Wa biha wa'adallahu al-jannat. Kaum muslimin, hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang di dunia ini selalu berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Di antara orang-orang yang berusaha dan beramal di dunia ini, ada yang berusaha untuk menjaga kebaikan agama dan dunianya. Dan yang seperti inilah orang-orang yang telah Allah berikan padanya kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijaga dari azabun nar. Dan di antara manusia, ada yang sebatas usahanya hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia, bersenang-senang dengan kehidupan dunia, sehingga kehidupannya seperti binatang ternak, yang mana dia hanya hidup bersenang-senang dengan makan dan minum, namun di akhir hayatnya dia mendapatkan tempat yang buruk, yaitu neraka. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada setiap manusia keinginan, memberikan kepada manusia kehendak, sehingga dengan kehendak yang Allah berikan kepada manusia, seseorang bisa berbuat apa yang dia inginkan, melakukan dengan kehendaknya. Namun tidak ada kehendak dan keinginan manusia kecuali di bawah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin. Dan apapun keinginan dan usaha manusia, maka semuanya berakhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia kerjakan. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kaum muslimin a'azakumullah, kematian adalah ujung dan akhir semua makhluk. Semua yang hidup di muka bumi ini, semua yang hidup di atas di dunia ini, Allah telah tuliskan untuknya kematian. Bahkan malaikat Jibril, Israfil, Mikail, bahkan malaikat maut yang mencabut nyawa manusia, dia pun juga akan didatangi kematian. Karena tidak ada yang kekal tanpa kematian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada
di alam semesta ini pasti mati dan hancur. Yang tersisa adalah wajah Allah yang maha mulia. Kematian adalah akhir dari kehidupan dunia. Siapapun yang didatangi kematian, artinya dia telah selesai hidupnya di dunia. Dan dengan kematian itu, seseorang juga akan mengawali hidupnya di akhirat. Dan dengan kematian itulah seseorang akan terputus dari segala kenikmatan dunia. Dan ketika dia mati, yang ada di hadapan dia hanya satu dari dua perkara. Azab kubur ataupun nikmat kubur. Kaum muslimin azakumullah, kematian adalah merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang mutlak di atas makhluknya. Sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa menentukan berapa lama dia hidup di dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menentukan berapa lama dia hidup di dunia. Dan tidak ada satupun manusia yang hidup kekal. Sudah banyak orang-orang yang kita kenang namanya, namun jasadnya berada di bawah bumi. Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan di atas hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada kalian para malaikat yang menjaga kamu. Sehingga bila seseorang dari kamu didatangi oleh kematian, maka para malaikat itu yang akan mematikan kamu. Dan mereka para malaikat tidak pernah kurang dalam tugasnya. Kaum muslimin azakumullah, kematian merupakan keadilan dari Allah. Karena ketika kematian itu datang, dia tidak melihat siapa orang yang dia datangi. Apakah dia orang yang kaya? Apakah dia orang yang fakir? Apakah dia seorang mukmin atau kafir? Siapapun dia, bila telah datang waktunya, maka kematian akan menjemputnya, tidak peduli siapa orang tersebut di dunia ini. Sehingga Allah ketika berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Sehingga siapapun dia, apapun kedudukan dia di dunia ini, bila dia telah Allah tuliskan ajalnya, maka tidak akan berkurang umurnya atau tidak akan bertambah dengan 1 detik ataupun beberapa saat. Sehingga kematian Allah tuliskan pada setiap makhluk. Dan ini merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kematian tidak akan melihat kedudukan seseorang. Bahkan kematian itu pun tidak akan bisa ditolak oleh seorang penjaga. Tidak akan bisa ditolak dengan seseorang membangun benteng yang kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, niscaya kematian akan menjemput kamu. Dimanapun kamu berada, walaupun kamu berada di dalam benteng yang kuat. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka dia akan betul-betul menemui kalian.
Kaum muslimin azakumullah. Allah Subhanahu wa taala bila telah menentukan ajal dan kematian seseorang, maka dia datang dengan tiba-tiba. Sehingga seseorang yang bila sudah ditemui kematiannya, sudah ditentukan ajalnya, dengan sebab atau tanpa sebab, pasti dia mati. Terkena penyakit atau tidak ada penyakit, bila sudah Allah pastikan, Allah tentukan dan datang ketentuan itu, maka dia akan mati. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda bagi satu orang bila sudah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Dan kematian yang Allah tuliskan untuk setiap manusia, dia datang kepada orang tidak memohon izin. Kecuali para nabi. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada para nabi apakah mereka mau hidup seterusnya atau mati dan memilih apa-apa yang di sisi Allah. Semua orang kematiannya datang tanpa izin kecuali para nabi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya, kepada para nabi, pilihan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Ma min nabiyyin illa khayyarahu Allahu bainal khuludi fid dunya, thummal jannah awil maut fayakhtarul maut." Tidak ada seorang nabi kecuali Allah beri dua pilihan. Pilihan pertama adalah terus-menerus hidup di dunia, dan kemudian setelah itu dia masuk surga. Atau memilih kematian yang juga ujungnya adalah surga. Maka setiap nabi, kata Rasulullah, memilih kematian. Kenapa mereka para nabi lebih memilih kematian dibandingkan hidup terus-menerus di dunia? Padahal kalau seandainya mereka memilih kehidupan dunia, ujungnya mereka akan masuk surga. Karena mereka mengetahui bahwa apa-apa yang ada di sisi Allah, mereka mengetahui apa-apa yang telah Allah siapkan bagi seorang mukmin, nilainya lebih jauh, lebih baik, lebih sempurna dibandingkan dunia yang hina. Sehingga mereka lebih memilih kematian, karena di sisi Allah mereka mendapatkan ketenangan dan nikmat yang tidak pernah diduga sesempurna apa nikmat tersebut. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bila telah meninggal, seseorang bila sudah mati, maka dia tidak punya hubungan dengan kehidupan dunia. Dan di dunia ini, bila seseorang sudah meninggal, tidak ada orang yang mati dan masih ingin kembali ke dunia kecuali dua orang. Yang pertama adalah orang yang mengetahui nikmat Allah yang sangat besar, yang Allah persiapkan untuk seorang mukmin yang mati syahid. Lalu dia minta kepada Allah agar dikembalikan ke kehidupan dunia, agar dia bisa mati di medan perang dan dia mati syahid. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Ma ahadun lahu indallahi manzilah yuhibbu an yarji'a ila dunya wa lahu ma 'alal ardi min syai' illa syahid." Tidak ada seseorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah dan dia ingin kembali di dunia kecuali orang yang mati syahid. Yatamana an yarji'a ila dunya, dia mengharap kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, fayuqtal 'ashra marrat, dan dia terbunuh berkali-kali, puluhan kali, lima rayara minal karomah, karena dia melihat kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Yang kedua adalah orang-orang yang bersenang-senang dan kafir ketika mereka mati dan melihat kenyataan yang mereka lihat setelah kematian berbeda dengan apa yang mereka kira, sehingga mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia sehingga mereka bisa bertaubat dan beramal saleh.
Sehingga kaum muslimin azakumullah, kita hanya tinggal memilih. Apakah kita ingin menjadi orang yang pertama ataupun yang kedua. Kaum muslimin sedang selalu menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan suatu musibah. Namun musibah yang lebih besar dari kematian adalah orang lalai dari kematian. Orang tidak ingat bahwa dia akan mati. Sehingga dia anggap dia akan terus hidup kekal di dunia ini. Sehingga dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu musibah yang lebih besar dari kematian itu sendiri. Dan kaum muslimin azakumullah, bila kematian itu telah datang pada seseorang, maka tidak ada satupun orang yang bisa menggambarkan dan menceritakan bagaimana sakitnya orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Rasulullah sendiri, seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, menjelang kematiannya, dia celupkan tangannya dalam sebuah bejana air, dia usap wajahnya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan, berikan kemudahan dalam menghadapi sakitnya kematian. Sehingga hakikat dari sakaratul maut, sakitnya rasa menjelang kematian, tidak ada satupun orang yang bisa menggambarkan. Walaupun sebagian orang hanya bisa memisalkan ataupun membayangkan. Seperti yang diceritakan seseorang yang meninggal. Sesaat sebelum dia meninggal, dia ditanya oleh anaknya, Sifli alamal maut lil ibrah. Ceritakan kepadaku bagaimana sakitnya kematian, supaya aku bisa mengambil pelajaran. Maka dia mengatakan, ya bunayya, ka'anna syauqan ma'qufan yujarru fi jawfi. Sakitnya seolah-olah seperti duri yang tertancap dalam tubuhku, kemudian dia ditarik dengan keras. Wa ka'anna ma tanaffasu fi thaqbi ibrah. Dan seolah-olah aku sedang bernapas pada lubang jarum. Ini bukan hakikat. Namun sebagian dari yang dirasakan oleh seseorang menjelang dia mati. Dan hakikat dari sakaratul maut lebih besar dari semua penyakit yang paling dahsyat di dunia ini. Kaum muslimin azakumullah, seseorang yang selalu ingat kematian, maka hatinya akan lembut. Dan kemudian dia akan selalu beramal dan memperbaiki keadaannya. Dan dia tidak pernah berani untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu ingat kematian, dia tidak akan tertipu dengan indahnya dan mewahnya dunia. Dan dia akan selalu rindu kepada surga yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya. Namun sebaliknya, siapapun orang yang lupa dari kematian, maka hal itu akan mengeraskan hati dan membuat dia lebih tenang kepada kehidupan dunia, dan perbuatan atau amalnya akan semakin buruk, sehingga dia banyak angan-angannya akan berbuat ini dan berbuat itu, dan ternyata sebelum angan-angan itu tercapai, lebih dulu kematian mendatanginya. Sehingga kaum muslimin azakumullah, mengingat kematian merupakan adalah sesuatu yang sangat besar dalam mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk sering mengingat kematian. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzatil maut." Perbanyaklah oleh kamu mengingat pemutus segala nikmat, yaitu kematian. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika beliau hendak sholat di sepertiga malam terakhir, beliau mengatakan, ya ayuhan nas,
Udhkurullah, ja'atir rajifatu tatba'uha radifah, ja'al mautu bima fihi. Wahai seluruh manusia, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh akan datang waktu kiamat, akan datang waktu tiupan Israfil yang pertama diikuti dengan yang kedua. Telah datang kematian dengan apa yang dia bawa. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mauti wa'idha wa kafa bid dahri mufarriqa. Al-yawma fid dur wa ghadan fil qubur." Cukuplah kematian itu sebagai pengingat dan nasihat, dan cukuplah umur itu sebagai pemisah kita dari dunia dan keluarga. Hari ini kita berada di dalam rumah, namun esok suatu saat kita akan hidup di dalam kubur. Sehingga kebahagiaan yang paling besar adalah ketika seseorang Allah berikan kepadanya taufik dengan mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya untuk dijemput kematian. Kita tidak dituntut untuk mengetahui kapan kita mati, namun kita dituntut untuk memperbaiki kondisi ketika kita mati. Sehingga kaum muslimin azakumullah, seseorang yang tahu dia akan mati, maka dia mempersiapkan dirinya untuk dijemput kematian. Dan perkara yang paling besar dan yang paling bermanfaat bagi seseorang ketika dia dijemput kematian adalah tauhidullah ta'ala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan tidak mempersekutukan Allah dengan segala bentuk macam kesyirikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Ya ibna Adam, lau laqitani bi qarabil ardi khataya, thumma la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qarabiha maghfirah." Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau berjumpa denganku dengan membawa dosa sebesar bumi, dan kamu tidak membawa dosa syirik ketika engkau berjumpa denganku, ketika engkau mati, maka niscaya aku akan ganti kesalahan dan dosamu sebesar itu dengan ampunan sebesar itu juga." Begitu pula mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan dijemput kematian adalah dengan menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Allah berfirman tentang karakter, di antara karakter orang mukmin adalah wal hafiduna li hududillahi wa basyiril mu'minin. Itu orang-orang yang selalu menjaga kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, selain menjaga kewajiban-kewajiban Allah, juga orang yang siap dan dijemput dengan kematian adalah orang yang selalu berusaha untuk menjauhkan dirinya dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Allah berfirman, "In tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kalau seandainya kalian jauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka niscaya kami akan hapus dosa-dosa kecilmu dan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Begitu pula kaum muslimin azakumullah, bersiap-siap dengan kematian dengan menjaga hak-hak manusia. Apa-apa yang wajib kita serahkan, kita tunaikan kepada manusia, wajib kita serahkan. Apa-apa yang menjadi hak seorang muslim, yang menjadi hak seorang manusia yang wajib kita tunaikan, baik itu amanah ataupun hutang, maka dia berusaha untuk bersegera dalam membayarnya, dan dia tidak sengaja untuk mengulur hak manusia padahal dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Karena kalau seandainya kita mati dan dosa kita hanya kepada Allah, maka hak-hak Allah yang kita langgar selain syirik bisa jadi Allah maafkan, karena Allah memiliki rasa maaf. Allah memiliki sifat maaf. Namun ketika kita mati dalam keadaan dosa-dosa kita berhubungan dengan hak manusia,
maka tidak ada cara bagi kita untuk menyelesaikan kecuali dengan menyelesaikannya sebelum seseorang masuk surga. Kita bayar hak-hak manusia itu yang menjadi tanggungan kita dengan kebaikan-kebaikan kita, atau kita ambil dosa-dosa orang yang kemudian menjadi tanggung jawab kita. Begitu pula kaum muslimin azakumullah, orang yang ingat kematian, maka dia akan selalu siap kapan dia dijemput. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin berikan padanya petunjuk, maka Allah akan buka lapang dadanya untuk menerima Islam. Berkata Rasulullah SAW tentang ayat ini, Allah buka dadanya dengan Islam. Nabi mengatakan, nurun yuqtifuhullahu fil qalbi. Cahaya yang Allah berikan pada hati seseorang. Maka ditanya oleh para sahabat, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tanda seseorang yang Allah berikan cahaya pada hatinya? Maka Nabi mengatakan, al-inabatu ila daril khulud, wat tajafi an daril ghurur, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulih. Yaitu orang yang Allah berikan cahaya pada hatinya, dia selalu ingin kembali ke darul khulud, itu ke surga, dan jauh dari kehidupan dunia yang menipu, dan selalu bersiap dengan kematian kapan dia datang. Dan kaum muslimin azakumullah, orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah ketika dia mengakhiri hidupnya dengan baik. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu sangat dilihat bagaimana dia diakhiri. Begitu pula bagaimana kita mengakhiri hidup sangat berpengaruh pada kebahagiaan ataupun kesengsaraan kita di akhirat. Dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Innallaha barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li lisa'il muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa, faman faza illa al-muttaqun. Kaum muslimin azakumullah, ketika kita mengetahui keutamaan orang yang menutup hidupnya dengan la ilaha illallah, karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya menutup, barang siapa yang kehidupannya dia tutup dengan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini sebagai isyarat bagi kita semua bahwa kita dituntut untuk selalu berusaha berbuat perkara-perkara yang membuat kita menutup hidup dengan kebaikan, menutup hidup dan husnul khatimah dengan cara-cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan rukun-rukun Islam, menjauhkan diri dari dosa dan sebab-sebab orang terjerumus dalam dosa. Begitu pula selain kita beramal dalam rangka untuk mendapatkan husnul khatimah, kita juga dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengakhiri hidup dengan baik. Karena bagaimanapun juga tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man akthara min qawli Allahumma ahsin aqibatina fil umuri kulliha wa ajirna min khisyid dunya wa adzabil akhirah mata qabla an yudrikahul bala. Siapa yang sering membaca
Allahumma ahsin aqibatana. Ya Allah, perbaikilah akhir kehidupan kami dalam akhir segala urusan kami. Dan selamatkan kami dari rendahnya kehidupan dunia dan selamatkan kami dari azab akhirat. Maka siapa yang sering membaca ini, maka kematiannya akan datang sebelum datang kepadanya al-bala ataupun musibah. Dan sebaliknya kaum muslimin azakumullah, kita dituntut untuk menjauhi segala perkara yang membuat kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah ataupun akhir yang buruk. Dan su'ul khatimah banyak sebabnya. Selain meremehkan dan meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, meremehkan dan menyepelekan hak-hak manusia, dan juga terus-menerus melaksanakan dosa-dosa, baik dosa yang berbentuk meninggalkan kewajiban ataupun dosa yang berbentuk melanggar atau melakukan yang dilarang, maka itu semua adalah merupakan sebab-sebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari su'ul khatimah. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka an tuhsina aqibatana fil umuri kulliha wa an tujirana min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.